Tapi sekarang sih nekat, saya kasih makan sampai 5-6 kali sehari. Karena itu memang benar sih, pemilihan ikan untuk mengetahui sehat apa enggaknya itu penting. Karena saya setelah beli ikan baru kerasa, oh ternyata ikan baru kalau enggak sehat itu pasti akan menyebabkan korban di ikan yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja nih sama Mas Bayu di Jepara, teman-teman. Ya, perkenalkan, saya Bayu, penggemar koi dari Jepara. Kebetulan ini dapat kesempatan diliput oleh Mas Billy. Sekian perkenalan dari saya. Kalau mau beli mobil Toyota hubungi Mas Bayu. Area Kudus, Jepara, Pati, Purworejo. Nah, Platka sama Demak boleh lah Purworejo. Nah, ini Mas Bayu. Ternyata hobi di koi juga, teman-teman. Ini kolamnya rame banget. Nah, sekilas bisa dilihat. Oh, nah, langsung nek orang bilangnya ini overpopulasi ya, Mas. Overpopulasi. Dan memang betul ya. Betul, ini isinya sekitar 100-an lebih kalau nggak salah inget. Lebih ya, Mas? Lebih. Ya. Ini size-nya campur nih, Mas. Campur dari size 15 sampai 45 BU lah. Ngumpulin ikan segini banyak berapa tahun, Mas? Ini kolam baru sih, dari kolam lama saya renovasi. Ini 1 tahunan jalan sih runningnya ini. Nah, ini berarti salah satu yang Mas Bayu ini salah satu yang kena racun koi. Tuh. Nggak bisa berhenti beli. Nah, itu masalahnya. Ini kita mau review kolamnya, Mas ya. Oh, siap. Nah, ini kolam kaca, teman-teman, di depan rumah. Berarti termasuk untuk rumahan termasuk besar. Ukuran berapa, Mas, kolamnya ini? Kolamnya ini untuk panjang total sampai chamber itu 3,2, lebarnya 2,2, kedalamannya 1,5. Nah, berarti sekitar 9. Sekitar 9 ton, teman-teman. Isinya berarti sekitar 100 lebih, mungkin 150-an ya, mungkin kurang lebih. Jenisnya campur. Ini kita review kolamnya dulu, Mas. Ini pompanya pakai berapa, Mas, ini? Ini pompanya saya pakai yang 16.000 LPH. 16.000. Terus aeratornya pakai yang LP60 saya. LP60 ya? Iya. Kenceng ya, Mas? Lumayan kenceng. Ini saya bagi untuk outputnya jadi 4 diffuser. 4 ya? Iya. 4 titik berarti, teman-teman. Ini aeratornya ada 4 titik. Dibagi 4 LP60. Gede ini berarti. Nah, ini kita lihat ininya. Apa jenis, Mas? Chambernya sebentar. Dari sini kelihatan nih. Ini chamber seperti sudah lihat itu jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dari sana dulu ya. Ya, chamber pertama itu medianya ya saya cerita. Ya, itu pakai jaring nelayan full saya. Terus kalau yang media biologisnya campuran. Sini ada karang jahe, batu gombong, sama pakai apa itu yang kayak kotak-kotak itu, seperti itulah yang rumah bakteri yang modelnya cube. Sama ini yang terakhir pompa. Chamber pompa itu ada lampu UV, tapi lampu UV tapi tidak nyalain. Terus saya bagi atas ini ada waterfall, tapi ini terbagi jadi 4 chamber juga. Itu isinya full oyster untuk stabil pH. Ya. Jadi bisa dikatakan jadi 6 chamber lah ya, Mas. 6 termasuk ini, teman-teman, yang efeknya banyak itu kayaknya di ininya membantu banyak ini. Di terakhir isi oyster semua. Ini perawatan gimana, Mas? Unin populasi seperti ini. Kalau perawatan sih malah saya jarang kuras sih, paling cepat itu saya 1 bulan. Kadang sampai 2 bulan masih bisa bening, cuman memang ini jernih tapi agak kuning sayurnya, mungkin efek pakan sih. Pakan ya. Iya. Karena populasinya ya. Iya, betul. Sekalian nanti kita belajar triknya untuk yang suka piara ikan koi yang model overpopulasi. Ini ada trik-triknya mesti nih. Nggak mungkin kalau kayak gini nggak ada triknya, itu mungkin banyak trouble ya, Mas, mungkin ya. Kalau untuk kolamnya ini standar. Ini kacanya pakai apa, Mas? TG? Kaca pakai TG 12 mili ini ya. Nah, ini pakai TG 12 mili. Berarti kuat lah ya, Mas. Ini berapa, Mas, lebarnya?
Lebarnya ini kemarin sekitar 1,7. 1,7. Cuman ini lumayan dalam ya Mas. Memang kelihatan padat, cuman aslinya kolamnya dalam teman-teman. Sampai ke inti permasalahan. Inti tipsnya teman-teman. Ini gimana Mas, cerita trik-trik buat biar bisa kayak gini tur awet, ndak ada trouble gitu Mas. Kalau tips ya, bukannya ini ndak pernah trouble ya Mas. Awal-awal dulu waktu saya cerita sedikit, waktu kolam awal dulu beli ikan awalnya 1 bulan aman. Terus setelah itu memang benar sih, pemilihan ikan untuk mengetahui sehat apa ndaknya itu penting. Karena saya setelah beli ikan baru kerasa, oh ternyata ikan baru kalau ndak sehat itu pasti akan menyebabkan korban di ikan yang lama. Penanganan ikan baru, kalau saya dulu awal-awal rajin karantina, tapi sekarang paling standarnya direndam PK sekitar 1 menit gitu, langsung masuk selama kita yakin ikan itu sehat. Dari tempat pembelian? Ya, dari tempat pembelian yang terpercaya. Soalnya dulu saya pernah beli itu masuk langsung kelihatan berapa hari sampai minggu langsung trouble. Itu hampir mati, ada sekitar 50 ekor dulu. Terus karena namanya hobi dan diejek teman-teman, nek namanya hobi kok nyerah, itu namanya bukan hobis. Nah itu hobisnya ecek-ecek itu. Terus akhirnya semangat lagi beli-beli dan akhirnya seperti ini, dan alhamdulillah tidak pernah trouble lagi sampai sekarang. Jalan sambil belajar juga. Betul, sambil belajar, kumpul teman sana sini, terus akhirnya ketemu dengan Mas Billy, ini juga hasil dari belajar saya. Kumpul teman-teman satu hobis, dan nanti pasti pengalaman kita akan semakin nambah dan pengetahuan kita tentang koi akan semakin bertambah gitu sih Mas. Kalau hubungannya tentang ke kolam sama ke cara ngasih makan gimana Mas kalau ikan banyak seperti ini? Kalau ngasih makan dulu awalnya saya cuman 2-3 hari sekali sih, karena memang kerja berangkat pagi pulang sore. Tapi sekarang sih nekat, saya kasih makan sampai 5-6 kali sekarang. Sehari, karena ngejar pertumbuhan, karena saya lihat ikan yang kecil-kecil kasihan kok, kemungkinan kalah makan. Terus sekarang saya los pakannya, yang biasanya pakan itu seminggu bisa 5 kilo, sekarang mungkin kayak beli yang karungan 5 kilo itu sebulan bisa 4 kali. Jadi memang semuanya itu proses ya Mas. Betul. Tergantung, balik lagi tergantung kondisi ikannya, kondisi kolamnya sendiri-sendiri, nanti menyesuaikan perawatannya seperti apa. Kalau di Mas Bayu nih, yang penting kayaknya ke kolamnya ya Mas. Asal kolamnya standar, ngasih pakan pun misalnya ikan banyak juga ada masalah gitu. Betul. Kolam sih memang dulu saya rombak kolam ini karena kolam yang pertama itu kan tidak ada filternya, tidak ada chamber. Terus saya ribet beli tong ini, akhirnya daripada saya belikan sekalian lah bongkar kolam, saya bikin dengan chamber yang seperti ini, media yang seperti itu, dan pompa saya pun beli sampai 3 kali. Pertama yang 5.600, kedua 9.800, terus kok terasa kurang maksimal, akhirnya di 16.000, dan saya coba dengan populasi ikan yang seperti ini, alhamdulillah aman dan kolam masih kelihatan bening sampai kayak saat ini. Bisa kita ambil sih memang learning by doing ya Mas. Betul. Nah ini kurangnya di mana nih, bisa diperbaiki. Jadi misalnya udah pengen miara ikan tapi masih banyak kan mikir, janganlah bikin kolam aja, kasih ikan nanti piara sambil belajar. Betul. Nah kalau sudah bisa seperti ini mungkin kayak Mas Bayu udah bisa menikmati ya Mas. Betul. Memang ada proses selama 1 tahun ini baru bisa kita nikmati seperti saat ini. Ya ini sampai tadi misalnya saya tanya ini dijualin Mas, itu sampai eman-eman ya Mas. Betul. Ini banyak temen yang bilang, oh ikan sampai banyak kayak gini, ini dikurangin, yang nggak enak dilihat gitu, sayang, nggak enak dipandang. Kalau saya malah sayang kalau mau dijual. Nggak ada yang dijual, paling kalau berkurang ya kalau ada yang mati, loncat gitu. Selebihnya ya beli lagi. Jadi kalau penghobi memang cara pandangnya memang beda-beda, termasuk penghobi sama seller itu memang mindsetnya beda. Kalau penghobi itu menikmati apapun bentuknya, kan sudah dipelihara, sudah jadi kesayangan lah ya. Kalau seller mungkin kan penting bathi ono sing payu ya dol. Nah gitulah teman-teman, ini kurang lebih seperti ini Mas Bayu. Ada tambahan lagi Mas?
Kalau pesen sih paling sama dengan penghobis yang lain, karena yang saya pelajari memelihara ikan terutama koi itu memelihara airnya dulu. Kalau pengalaman saya pertama itu terlalu bernafsu beli ikan, asal beli cemplang-cemplung, pertama kelihatan sehat, enak dipandang, habis itu mati. Dan setelah air ini terpelihara dengan baik, mau diisi ikan model apapun dan ikan jenis apapun seperti yang di kolam saya ini campur-campur kayak es campur kayak gini ya. Ayo aja, sikat pokoknya. Oke Mas Bayu, nih asiknya bermain di koi itu ketemu banyak teman juga ya Mas. Nanti berarti nambah teman juga banyak di koi. Nambah teman, nambah saudara di koi. Siap. Berbagai tips macam-macam tergantung sama ikan, populasi, kolam. Yang penting kita belajar setelah ketemu kuncinya, dan proses itu asik kok ya Mas. Betul, proses itu asik dan semua itu memang butuh berproses biar asik. Ya, berproses, berkorban juga, waktu, tenaga, biaya pikiran, juga. Biaya betul. Itu lika-likunya biar koi, jadi yang misalnya kolamnya baru, ikannya baru pada mati, nggak usah kaget ya. Betul. Semua sudah mengalami. Ya, semua mengalami ya. Itu memang diakui teman-teman banyak juga pasti mengalami. Jangan menyerah teman-teman, tetap kita ramaikan lagi dunia hobi termasuk ikan koi seperti ini. Terima kasih juga Mas Bayu. Siap, sama-sama. Kawan-kawan kita mau main lagi Mas. Oke, silakan dengan senang hati pokoknya. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.